Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi bersama kami dari Idar Cakep Channel. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbau religi guys. Jadi untuk itu kita harus sedikit serius ya guys. Siapa yang tidak kenal dengan Ahmad Dhani? Kepiawaiannya dalam merangkai kata menjadi sebuah lagu memang tidak diragukan lagi guys. Musisi yang satu ini telah banyak menghasilkan lagu-lagu dengan lirik yang menyentuh hati. Namun siapa sangka di antara lagu-lagu yang diciptakan Ahmad Dhani terdapat lirik-lirik yang terinspirasi dari para penyair kaum Sufi. Penasaran kan guys lagu yang mana dan seperti apa liriknya? Ini dia penjelasannya. Lagu Ahmad Dhani yang kita bahas berikut ini mempunyai arti yang sangat mendalam. Menurut sebuah buku yang berjudul Makrifat Cinta Ahmad Dhani, musisi yang sara dengan kontroversial ini mengungkapkan bahwa dalam lagu yang berjudul Satu, ia terinspirasi oleh salah satu hadis qudsi tentang kecintaan Tuhan kepada hambanya. Pada lirik awal dalam lagu ini dibuka dengan kalimat, "Aku ini adalah dirimu." Aku ini adalah dirimu. Kalimat tersebut merupakan ungkapan terhadap sejatinya diri sendiri. Ungkapan tersebut timbul bukan dari sifat untuk meninggikan diri atau bahkan untuk mengakui bahwa diri kita adalah Tuhan, melainkan ungkapan tersebut merupakan satu kerendahan hati secara totalitas terhadap Tuhan yang Maha Pencipta yang telah menghidupkan. Seorang yang berkata, "Aku adalah hamba Tuhan," menyebutkan dua keberadaan, yaitu keberadaan dirinya dan keberadaan Tuhan. Sedangkan ungkapan "aku adalah dirimu" berarti peniadaan diri, yakni dia merendahkan dirinya sebagai kekosongan dalam ketiadaan dan hanya Tuhan sajalah yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Siapakah dirimu yang dimaksud dalam kalimat "aku ini adalah dirimu" tersebut? Dalam contoh logis, setiap manusia yang bernyawa dapat melakukan berbagai hal di dunia ini yang tidak lain karena adanya Tuhan yang Maha memberikan kekuatan sehingga manusia dapat berpikir, membaca, menulis, berkomunikasi, dan lain-lain. Sedangkan manusia yang sudah tidak bernyawa tidak akan dapat melakukan semua itu. Tuhan telah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Shad ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Secara tersirat dalam perintah Tuhan di dalam ayat tersebut memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Tuhannya yang Maha mengadakan dan menghidupkan jasad manusia dengan kebesarannya, yaitu Tuhan itu sendiri, bukan kepada manusia. Dengan rahmat yang diberikan kepada malaikat, maka para malaikat dapat mengetahui hal tersebut, sedangkan iblis hanya dapat menggapai dari sisi luarnya saja. Maka akan menjadi sombonglah iblis, karena beranggapan tak ingin bersujud di hadapan manusia, karena iblis yang terbuat dari api merasa lebih mulia daripada manusia yang akan diciptakan dari tanah. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan ayat Al-Quran yang lain sebagai berikut. 1. Bila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. 2. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Al-Qaf ayat 16. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka.
Quran Surat Fussilat yang keempat, Zat Allah meliputi segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 54. Dan yang kelima adalah Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. 6. Di dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. 7. Aku ciptakan manusia dengan cara yang sempurna. Quran Surat At-Tin ayat 4. Berdasarkan hadis qudsi yang artinya, aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati, qalbu namanya, dan dalam hati ada mata hati, fuad, dan dalam mata hati itu ada penutup mata hati atau saqaf, dan di balik penutup mata hati itu ada nur atau cahaya, dan di dalam nur atau cahaya ada rahasia, dan di dalam rahasia itulah aku, kata Allah. Hadis qudsi. Dapat disimpulkan ungkapan aku ini adalah dirimu adalah ketiadaan manusia itu sendiri yang telah diadakan oleh Tuhan yang Maha Pencipta, sehingga sejatinya hidup manusia adalah melalui kekuatan atau kebesaran Tuhannya. Karena di dalam jasad manusia yang terrahasiakan terdapat kehidupan yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang Maha Hidup. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu. Darah ini adalah darahmu. Pada lirik selanjutnya, Ahmad Dhani menuliskan, cinta ini adalah cintamu, jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Masih terkait dengan lirik sebelumnya, maka cinta yang manusia miliki yang dicurahkan pada sesuatu hal di dunia ini merupakan gambaran cinta Tuhan. Begitu pula dengan jiwa, rindu, dan darah yang mengalir dalam jasad semua makhluk. Kesemuanya milik Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan sejati dalam martabatnya yang maha tinggi. Tidak akan dapat digapai oleh makhluk apapun di alam semesta ini. Maka dengan kebesarannya Tuhan memberikan rahmat dengan menurunkan kualitas dirinya dalam bentuk kebesaran yang ada di segala penjuru alam semesta ini, termasuk yang berada dalam diri manusia untuk menjadi salah satu penghantar bagi makhluknya. Agar setiap makhluknya dapat mengenal Tuhannya yang maha tinggi tersebut, karena segala sesuatunya akan kembali pada asalnya, yaitu Tuhan yang maha ahad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam bishawab. Pada lirik selanjutnya, tak ada yang lain selain dirimu yang kupuja. Dalam lirik ini, Ahmad Dhani mencoba menggambarkan rasa syukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada setiap makhluknya, termasuk manusia. Dan dengan ini makhluknya dapat berikrar bahwa tiada lagi yang pantas dipuja setiap saat selain dirimu, serta segala puji hanya untukmu Tuhan. Tahmid, Alhamdulillah. Kusebut namamu di setiap hembusan nafasku. Dengan segala yang telah Tuhan berikan, maka sudah sepatutnya setiap makhluknya selalu bersyukur dan mengingat atau berzikir dengan menyebut nama Tuhannya.
Karena kehidupan yang tak lepas dari hirup dan hembusan nafas yang selalu beredar dalam jasad yang tidak terhitung banyaknya. Maksudnya dalam nafas inilah salah satu faktor kehidupan itu bisa terjadi. Seberapa banyak kita menyadari bahwa setiap hari kita masih bisa bernafas tanpa henti, maka sebanyak itu pula kita telah mengingat Tuhan. Atau dengan kata lain, menyadari akan adanya nafas adalah satu cara berzikir atau mengingat kepada Tuhan yang memberi kehidupan. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan, dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Pada lirik tersebut menggambarkan kondisi seorang hamba atau wali Tuhan yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam menggapai kecintaan dari Tuhannya yang maha mencintai dan Allah meridhoinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Barang siapa yang menunjukkan permusuhan dengan waliku, maka aku menyatakan perang dengannya. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan suatu pekerjaan yang lebih aku sukai daripada dia mengerjakan apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Dan senantiasalah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan yang sunnat sehingga aku cinta kepadanya. Ketika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, menjadi tangannya yang ia bergerak dengannya, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan sesungguhnya jika ia meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya. Dan sesungguhnya jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku berikan perlindungan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari.